Yang serem ya kalau nanti Phantom Steed-nya bisa masuk dan nempel kan. Apalagi sekarang dengan Phantom Steed itu penambahan dari physical dan magical defense itu besar banget. Ya. Di level 3 plus 110. Yep. Physical magic defense. Ini berarti nanti konsepnya nih datang-datang chaos om. Jelas. Ya kan? Alter ego. Chip manggil chaos nih masalahnya juga kalau dari Lunox dipanggil nih. Oke, kalau begitu, match pertama, game yang pertama, sesaat lagi akan segera kita mulai dan MPL Arena juga sudah mulai bergemuruh. Jadi langsung saja untuk itu semua, MPL Arena, mana suaranya? Oke, semangat weekendnya sangat terjaga ya teman-teman ya. Semangat dong, ini long weekend ini, ini baru awal justru. Betul. Masih penuh energinya, tapi ya kita akan melihat bagaimana maybe juga kiprahnya dengan berhadapan. Satu player debutan juga nih di MPL, Arfi. Arfi. Aku dulu ngelihat dia di Alapan ya. Dulu dia satu tim sama Ritzy juga kebetulan. Satu hero favoritnya adalah Harit. Dan aku pernah bilang dia ini Bang Gendong. Bang Gendong. Iya. Oke, dan mengintip sedikit dari emblem setnya juga ya. Basic common emblem ini buat Nino berarti. Oke. Tapi kalau dari Hijome-nya sendiri nih, kita sempat melihat kemarin kan ada begitu banyak build juga buat Kimi. Ada yang dari Holy Crystal First itu kalau ada di gold lane. Ada yang glowing first kalau di mid lane. Ada yang second item yang concentrated, ada yang Sky Pierce. Bahkan ada yang sampai berserker. Betul, Ya. cukup bervariasi lah ya. Bener-bener, variatif banget ya. Tapi biasanya dari segi set talent emblemnya juga berbeda kan. Ada yang Witness Finder. Tapi untuk Hijumnya lebih nyari Quantum ya. Yap. Dan dari Alter Ego sendiri mereka bermain dengan ini. Dengan waktu bisa dibilang ya. Karena kalau sampai ada satu Radiant Armor saja dipegang dengan pemain Dewa. Ini lumayan nahan loh damage mereka. Mereka membawakan 4 magical damage. Ya tugas rest berarti ya. Yap. Yang harus mungkin menyematkan Radiant Armor terlebih dahulu sebagai sosok frontliner pastinya dari Dewa United. Tapi keadaannya juga cukup tenang kali ini, nggak terlalu yang agresif. Pencurian demi pencurian juga sudah saling bertukar saja. Yang penting tembak aja itu kena semua. Waduh. Yang lewat kena aja ya. Tapi Turtle sekarang sudah muncul. Alter Ego mereka punya keuntungan untuk setup terlebih dahulu karena Mueza juga sekarang masih tertahan di level 3. Oke, dan sekarang kita lihat akan seperti apa lagi konsepnya. Tapi Hijume pagi-pagi sudah flicker dan kuda barbel langsung dipanggil Kutaza untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi restnya hampir saja satu terakhir. Bisa mendapatkan karya Hijume, mereka kekurangan player agar mereka memaksakan untuk tetap maju karya terdepan. Karena sekarang 4 drop dia nampil tadi mendapatkan arah Ray. Tapi Hijume di tempat yang berbeda pun menjadi korban pertempuran terus berlanjut karena sudah ada 2 Unleash the Beast di tempat yang sangat berketan. Dan Nino satu terakhir, Nino pun masih bertahan satu terakhirnya Mueza. Hehehe, begitu banyak player yang tumbang karena sekarang Dream tertinggal sendirian. Akankah bisa pulang? Dan tidak bisa. Tidak bisa ternyata walaupun memang terjadi banyaknya kekeosan barusan Yap, ya. yap. Team fight, pertukaran nyawa dan sekarang ke arah bottom lane. Waduh, dihajar Waduh. lagi nih. Oke, Arfi menjadi korban. Kaget ya. Ini mah ada lagunya loh, Sabtu Chaos. Waduh, Itu ya. bukan ya? Bukan. Itu garap dan itu. Salah Tapi ya. ini dia talent prediction-nya. Oh, Pak Pulung versus everybody. Oke, kembali saya melawan dunia ini. Seperti biasa ya. Dan ya, tim fight yang chaos tadi ya, itu sempat ditahan cukup panjang karena ada shield juga yang sempat diberikan ke Nino tadi. Yang didapetin dari Turtle juga. Ya, dan so far memang inilah tipikal mungkin yang kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka akan mengajak untuk team fight. Turtle-nya bahkan tadi, Turtle yang pertama itu hampir di reset juga. Hampir ya. Hampir di reset tapi ya dari Rene-nya dia fokus untuk dapetin Turtle-nya, bukan untuk teruskan team fight. Oke, sementara sekarang Nino hampir saja hidup. Damage-nya udah gak main-main lagi tapi Hijume berani untuk mendekat karena ada bala bantuan pula dari rekan-rekannya. Coba lihat pergerakan dari Ray, akankah dia bisa bertahan sampai terakhirnya tapi terlalu sulit hanya saja sekarang Ray-nya pun menjadi korban. Dan Mueza menjadi korban lanjutan. Ini dia ya, Barbiel yang ditunggangi oleh Rin juga. Ya dia membuktikan bahwa nggak berkutat dengan assassin power saja. Dengan fighter dia tunjukkan bagaimana agresivitasnya dia. 3-0-1 di 4 menit pertama. Ya, dan jangan lupa dari pasif dari Leopard sendiri yang bisa dibilang sangat-sangat sakit ketika kita sudah half HP ke bawah. Iya. Double damage yang diberikan dari kuda barbel. Berarti semakin kepepet, semakin menyakitkan dia ya. Oke, dan Alter Ego juga dibikin dilema nih. Nino dengan EXP. Valentina, dia bakal coba untuk targeting karena Ray-nya dengan Unleash the Beast, tapi ada game fact terlebih dahulu. Ini menjadi debut Leomord di MPL ID Season 15 setelah terakhir digunakan di MPL Season 12 oleh Kairi saat Onyx menang atas Bigetron. Ish, lama Season banget. 12, 1,5 tahun yang lalu. Ya, absen dan sekarang muncul lagi. Aku lihatnya waktu itu berarti yang pas di buff ya Leomordnya ya. Awal-awal dia kan.
sama si Carmilla jungle gitu ya. Oke. Sulit banget nih, kuda Barbel dipanggil, bisakah mereka mendapatkan? Tapi masih gagal. Avatar of Guardian dikeluarkan pula. Tapi sejauh ini cobalah pergerakan Ray menjadi korban tambahan. Dan Ray pun langsung menghilang, tapi Moeza mau kabur ke arah mana? Hilang. Hilang lagi. Ya, sudah double kill. Dikantongi oleh RC, menjadikan juga untuk Starlium side-nya selesai lebih dini. Sebagai first item priority, tapi Dreams Buset. jauh juga. Iya, Maggie diusir coba tuh ke belakang tuh. Oh, Nino. Okta ini bener-bener Nino ngeganggu nyampe dalam loh, luar biasa loh. Dalam loh, itu masih ada outer turret yang berdiri juga. Sementara untuk Alter Ego, mereka dari segi setup team fight untuk objektifnya jauh lebih unggul. Ya, mereka sangat kuat untuk tim fight tabrak-tabrak gitu ya. Yep. Kayak di depannya dengan adanya Gatot Kaca dan juga Leomord, ini akan bisa ngedeal damage yang besar dan membiarkan akhirnya Hijumenya terlepas nih. Dan cukup bebas kelihatan dari Hijume, bisa melepaskan damage-nya. Dengan 6 assist-nya, first item Glowing One yang sudah selesai juga. Jadi sudah sangat terjaga untuk Alter Ego. Dari gold-nya juga mereka bisa leading lagi lebih jauh kalau mereka mau mendapatkan objektif. Alright, dan sekarang sudah mulai dikuasai ya area vision-nya juga. Dan hati-hati, Alter Ego mereka harus kembali meninggikan segi awareness-nya karena kita tahu bagaimana chip yang Waduh. sudah dia Moeza, walah. ah, Moeza dikejar nih. lari ya. Karena ketahuan tadi dia di Y-Walk bawah, kebetulan ada Rin. Yep. Jadi langsung terusir. Dan Phantom Steed kalau mau dipakai terus-terusan gak ada masalah sih. Cooldown-nya sekarang kan sangat-sangat cepat sekali. Terutama waktu di level 3 nanti atau 12 nanti untuk Leomord-nya. Di bawah kan ada duel kedua jungle antara Lucas dan Leomord kalau ketemu sebentar lagi. Itu dia antara Ray dan juga Rine. Yap, oke, Retribution mempercepat clear powernya sehingga tidak ada cicilan kembali terhadap altar bottom turret sementara di tengah. Aduh sakit banget dan Okta. Brianna Border tapi masih bertahan untuk berada di area tersebut. Coba kita lihat akan seperti apa hasilnya tapi tidak mau dilanjutkan. Ada Mayem di bawah, ada kesempatankah? Di mana kuda Barbie langsung dipanggil, mengejar langsung ke arah dari Naruto. Tapi Naruto masih selamat sejauh ini, hanya saja terlalu banyak yang mengejar. Dan Ray siap untuk berubah, Biju Dama, Avatar Guardian, sempat untuk kabur tapi tidak sempat untuk mengelak. Selesai Ray untuk kali ini. Namun pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Bahkan Rine pun menjadi korban pula dan Res berhasil tadi mengusir ke arah 2 player. Hanya saja tidak akan sanggup untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk lewat 3 player. Akhirnya Maybe pun menjadi korban. Itu dia, sebuah power dari Traction Pulse. Yep. Terikat Maybe. Dan Resnya juga. Langsung ke kumpul ke tengah ya. Iya. Implosion jarak jauh tadi. Yes. Yang memang bisa dilemparkan juga dari Kimi. Dan akhirnya kita melihat Alter Ego. Mereka unggul di team fight-nya. Mereka dapetin juga untuk objektif Turtle. Dan kembali mereka akan bisa leading dengan mendapatkan mid turret yang sedang di-pressure. Oke, Turtle ya bisa didapatkan Perfect Turtle. Didapatkan oleh Alter Ego. Nah itu dia, Brianna Border dikeluarkan kembali dan di atas ada sebuah aksi pengejaran dilakukan. Yep, antara Dreams yang mengejar Moeza juga. Dan so far ya dari Moeza sendiri aksi dari shotcard-nya masih belum membawakan hasil terlalu baik. Aduh sakit banget, hey. Ray bisakah dia berubah? Biji Dama dikeluarkan tadi dengan alis tepisan sudah. Lalu di pop up untuk bisa mengamankan karena orange buff. Oke, lari dulu Ray, lari. Setelah mengamankan satu orange buff-nya, tapi outer middle turret juga sulit untuk bisa dipertahankan oleh Okta. Oke, dari tadi dia udah berusaha ya untuk buka Brilliance of Order, sambil nyicil juga wave yang masuk. Tapi untuk sekarang penguasaan dari segi vision karena outer turret sekarang dari Dewa United udah hancur semuanya. Yep. Dan bahkan dengan keunggulan gold yang cukup masif bagi Alter Ego sekarang, mereka bisa coba buat mainin lane-nya. 3 lane ya. Cuman yang diwaspadai dengan Alter Ego kalau kita lihat untuk minimapnya juga, dengan kekosongan, dengan tidak munculnya Moeza, ini agak sedikit menimbulkan keraguan kalau mereka mau melakukan gankingan. Sebuah shotgun akan bisa mengacaukan strategi dari Alter Ego kalau memang tepat. Oke. Ini juga dari tadi ya, Lunox ya dipaksa untuk emang bertahan terus dari Brianna Bordernya. Belum ada kombinasi yang emang ofensif kan, karena kita tahu loh kombinasi dari tiap skill yang dimiliki oleh Lunox akan sangat berbahaya. Yep. Jadi cukup penting sebenarnya untuk Lunox-nya ya. Bisa, Cuman dia tadi kan dipaksa bertahan terus. nggak bisa maju yuk. Weh, Avatar Guardian gak kena sekarang, Ray. Akankah memberikan perlawanan? Wave Flash tadi langsung diperlihatkan. Mundur lagi ya. Avatar of Guardian yang ternyata masih belum menggapai keberadaan dari Ray-nya juga. Masih berusaha untuk mundur tapi Dewa United mereka sedang kebingungan. Ada di tempat yang berbeda. Hijume dikejar, tapi jaraknya sudah sangat jauh. Berusaha untuk bisa pulang. Res selamat, tapi tidak dengan Maybe. Karena Maybe pun menjadi korban. Brianna Border langsung dikeluarkan pula. Akankah Oktanya bisa selamat, tapi Flicker tadi sudah langsung terlihat. Oktanya pun harus mundur. Hanya saja sekarang Res berjuang sendirian. Harus melawan kuda Barbier. Harus melawan Unleashed Beast. Akhirnya rest in peace ya. Agak sulit ya akhirnya.
Udah tumbang juga masalahnya. Lemes lutut aku. Tapi untuk bagaimana tadi ya dengan adanya shortcut yang dibuka, Yep. bener-bener harus dengan perhitungan yang matang sih. Jangan sampai ragu-ragu, Om. Iya, tapi tadi juga nice dodge dari Hijume kan. Iya. Karena dia masih menyimpan flickernya dan Lordnya dipegang Alter Ego. Dari Dewanya kalau mereka mau mengajak untuk bermain front to back ini jelasnya mereka akan kerepotan juga karena power dari Barbiel plus adanya Hijume. Ini traction pulse-nya mengganggu banget dari tadi. Iya, traction pulse-nya yang secara damage gak terlalu Buset, besar, tapi ya. lihat. Nah, Oke. mau gak mau kan buang 2 resource tuh. Itu dia kombinasi ya teman-teman. Traction pulse langsung Avatar Guardian. Biasanya gitu. Biasanya. Atau aku taruh Guardian dulu baru traction pulse. Ya, dan Hijume punya Divine Glaive nih ya. Item-itemnya selesai juga tanpa Sky Pierce sebenarnya untuk Hijume. Ya, tanpa concentrated, Tanpa Holy Crystal. gitu dia. Blood Wings. Lebih yang ke kedua. survive dulu ya. Yap. Nah, ini dia dari item yang kita lihat bagaimana item-item dari Hijume tadi seperti yang kita mention ya. Dan dengan adanya Divine Glaive ya ada tambahan lagi untuk Magical Penetration. Jadi untuk Silence Rope nanti untuk Radiant Armor ini sudah mulai bisa ditembus dari pertahanan. Oke. Tapi 3 base turret sekarang sudah mulai terekspos. Holy defense yang akan coba di-trigger terlebih dahulu sembari mengawal Lordnya berjalan di arah bottom lane. Arit bedanya 1 item. Lagi. Weh, kena lagi tuh traction pulse-nya. Oke, ada Arfi yang sudah mulai mendekat. Lord dihilangkan. Wave tengah. Berhasil lenyap juga. Tapi ini pressure yang dipegang sama Alter Ego cukup besar sih. Mereka juga nggak mundur untuk nyicil kembali turret. Oke, ya Patron Guardian tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi sekarang Grimcha menjadi orang terdepan. Bisa kan dia bertahan tapi 1 menit terakhirnya. Grimcha pun udah gak kuat lagi. Okta berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi Resnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Di tempat yang berbeda, Moeza pun menjadi korban. Dan Narvi masih melenggang bebas maybe. Ya, Harus mengambil peran untuk bisa menyembuhkan dan juga memberikan perlawanan Okta. paling Okta. Menunjukkan kelasnya. Itu dia 1 power pick dari Okta Lunox. Dengan kalkulasi yang begitu baik juga bagaimana dirinya pun bisa membawa pulang oleh-oleh Rin yang Yap, tumbang. Ada saat dan bahkan Okta belum tumbang sama sekali. 7 point kill untuk Okta. Dia akan menjadi sumber damage ya untuk Dewa. Tulang punggung. Setidaknya di early game. Ya, sambil menunggu maybe menyelesaikan item-itemnya juga. Oke, sejauh ini ya, The King's DNA, Okta, Yap. Okta. menunjukkan bagaimana cara untuk bisa memberikan perlawanan balik. Yap, dan itu adalah hal yang cukup baik juga. Mereka masih bisa bertahan. Sehingga kali ini dari Alter Ego mereka akan menunggu kembali Lord yang akan segera muncul sebagai Lord yang enhance. Tapi masalahnya di Purple Buff sudah mulai terjadi keramaian dan Dewa harusnya tidak akan memaksa untuk kontesi. Mereka akan bisa bertahan dulu untuk mundur. Karena kalau paksa team fight lagi ini cukup berbahaya. Yap, dan Diajak berantem mulu, Om. ada Divine Glaive yang kedua ya. Di tangannya Arvi juga. Jadi ini untuk magic damage-nya cukup. Fisikalnya bahkan Rine punya BOD. Lebih dalam lagi nanti atas damage yang diberikan dari sisi fisikal. Dan Dewa mereka butuh item attack juga sih. Mereka nggak bisa hanya melulu ya soal defense. Karena kalau ditabrak akan cukup berbahaya. Tanker-tanker dari Alter Ego juga sangat tebal sekali. Mungkin seperti Dreams yang punya blade armor. Jadi sangat lebih merata mungkin ya untuk Alter Ego sekarang. Lordnya spawn. Kalau mau coba buat di kontes mungkin bisa juga. Tapi dengan bisa diambilnya INU untuk Unleash the Beast. Lebih cepat nanti untuk cooldown-nya. Iya, sangat cepet ya. Ya, terlalu cepat banget. Bisa 6 detik gitu ya. Oke, tapi ternyata Lord ditarik ulur dulu oleh Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan sambil mencari dan memberikan adanya zoning out terhadap Res yang sedang mencari informasi pula. Apakah Lordnya dilanjutkan atau tidak. Karena harusnya ini maybe udah mulai kelihatan di arah atas. Oke, maybe tapi kita tahu. Lordnya pun menjadi milik dari Alter Ego dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana sudah dipanggil pula maybe-nya sudah jadi dan RP-nya menghilang menjadi sebuah titik baik untuk Dewa. Di mana itu maybe menjadi korban, 2 player sudah langsung menghilang tapi tertinggal sendirian. Nino-nya berusaha untuk bisa membalikan keadaan dan juga mendapatkan karena maybe Dreams berhasil mengusir tadi karena beberapa player. Tapi di tempatnya berbeda. Okta berhasil selamat. Resnya gagal untuk pulang. Masih ada Rene. Momentumnya membuat hal yang begitu indah. 2 tukar 2 ya, tapi Lordnya jatuh ke tangan dari Alter Ego dan udah akan langsung masuk kembali lewat jalur bawah. Yap, masih ada Okta. Okta mencoba untuk bisa mempertahankan. Berian Nahoda langsung dikeluarkan pula. Lordnya masuk lewat bawah. Dan ini dia akan seperti apa lagi pertempuran di mana sekarang Okta harus ngerjain SP yang dia miliki terlebih dahulu. Tapi Lordnya udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Dewa dan Rina yang malah langsung menghilang dengan cepat. Dan sekarang sudah langsung terlihat mereka berfokus untuk bisa menghancurkan dan pacar saja. Game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego Esports. Debut Arvi, debut juga dari Leomord. Menghasilkan sesuatu yang manis bagi Alter Ego.
Pengontrolan objektif yang begitu baik, perfect turtle, mereka convert menjadi kemenangan dan memang teamfight yang sangat chaos. Tapi gak ada overextend yang terlalu banyak sehingga